Aduh. Bercanda kimi serius amat sih ya kan. Apa dong malaikatnya? Terserah. Akhirnya Nabi Adam memutuskan kalau begitu saya memotong daripada ujung kuluk daripada kemaluannya. Dipotong kemaluan Nabi Adam ujung kuluknya. Makanya ada yang mengatakan orang yang khitan pertama itu sebenarnya bukan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Adam alaihi salam. Ya Bu ya. Bener nggak Bu? Ibu-ibu ke mikir apa sih sebenarnya? Curiga kita mah. Jangan-jangan mikirnya Nabi Adam ku nyunatnya nggak apa ya? Wih sembarangan ya. Cuma urusan cerita itu mah Bu ya. Tuh singkat cerita begitu Nabi Adam saja bertawasul. Maka apalagi kita ini orang yang banyak dosa. Makanya alhamdulillah kita bisa bertawasul, membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ibu kakang semua beres dari acara Maulid Nabi, rajin baca sholawatnya. Satu orang baca sholawat, satu kali dia baca sholawat, 10 dibalesnya. Sallu alayya wahidatan sallallahu alaihi asron. Barang siapa yang baca sholawat kepadaku satu kali, kata baginda Nabi sallallahu alaihi asron, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali Bu. Ibu baca sekali, Allah balasnya 10. Sedangkan kalau ada orang gedong air baca salawat sekali, itu ada gerombolan malaikat yang namanya malaikat sayakhin, yang tugasnya mencari-cari orang yang baca salawat. Kalau ada orang gedong air baca salawat di pojokan rumah, di pojokan masjid, maka rombongan malaikat sayakhin itu akan datang bersalawat kepada Allah untuk memberkahi keberkahan Allah yang turun pada diri ibu atau diri bapak. Ibu bacanya sekali, 10 kali Allah bersalawat untuk ibu. Ini luar biasa Bu. Sedangkan kalau ibu pengen barokah hidupnya, agar salawat itu bener-bener kerasa, minimal sehari Bu Kang, kalau mau ngerasain berkahnya salawat, baca salawatnya sering saya ulang, sehari 300 kali. Jangan kurang dari 300. Walaupun sebenarnya kalau nggak 300 juga nggak dosa ya Bayah. Tapi kalau kita ingin merasakan benernya barokahnya sholawat, sehari jangan kurang dari 300. Pak Ustadz saya mas 1000. Wih keren berarti kan. Sampai saya cuma kuat 100 yang nggak masalah. Tapi kalau pengen nirakatin sholawat sehari 300, jangan kurang itu. Karena udah diijazahin secara umum itu. Luar biasa. Kobil tuh baik ke Ustadz Nauru kan gitu. Syekh Al-Habib Ali Al-Zufri telah mengijazahkan secara umum itu Bu. Dibaca sholawat. Sholawatnya, sholawat apa Ustadz? Sholawat nariyah. Bu, kelenger kumah. Yang gak masalah kalau doyan baca sholawat nariyah, silakan. Atau sholawat tibil kulub, silakan. Sholawat badar, silakan. Tapi standarnya sholawat itu Bapak Ibu hadirin adalah sholawat Jibril. Itu standar sholawat minimal itu. Kayak mana redaksinya sholawat Jibril nih Bu? Sallallahu ala Muhammad. Itu redaksi sholawat Jibril, jangan dikurangin, jangan dilebihin. Sallallahu ala Muhammad. Pak Ustadz saya pengen bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ini keren, afdol lagi sholawatnya. Tapi kalau kita pengen ngambil standar sholawat ya Bu ya, takut kepanjangan, takut ibunya buru-buru lagi masak, udah bacanya sallallahu ala, baca bah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 300 kali baca. Insya Allah enggak habis waktu 10 menit udah beres itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 300 kali. Kalau sekali dibalasnya 10, berarti kalau 300 berapa Kang? 3000 kali. Bagaimana tidak barokah ibu dan bapak? 3000 kali malaikat sayakhin mendoakan ibu dan bapak. Rajin sholawatnya Bu ya. Ya Kang ya, jangan sampai sini aja. Habis beres acara ini rajin baca sholawat 300 kali. Luar biasa dibaca sholawatnya mubarakah. Apa manfaatnya Ustadz? Banyak, udah amalin aja. Nanti kita tahu sendiri apa barokahnya nih baca sholawat. Ibu sehari baca sholawat berapa Bu? Bu, sehari baca sholawat berapa? 7 kali. Kadang orang kelingan Ustadz. Mulai sekarang nggak apa-apa Bu ya. Walaupun lagi jalan karena buru-buru nggak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad.
Ya kalau mau salawat yang lebih panjang ya silahkan, tapi standarnya itu tuh sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu baca salawat. Semoga barokah hidup kita. Alhamdulillah. Amin ya robbal alamin. Rajin baca salawat ya. Itu barokah hidup kita insya Allah. Karena sosok manusia yang mulia. Ini bu salawat ini nggak macam-macam Kang. Apalagi Kakang dan Ibu. Ini mah malam ini judulnya kayaknya banyak oleh-oleh ini karena MC-nya tadi bilang begitu. Ini pun telah diijazahkan Kang. Kakang pernah dengarkan ada ulama dari Lasem, keluarganya dan masih daripada Gus Bahaudin yang luar biasa itu. Siapa itu, mamangnya apa pamannya? Itu Gus Koyum Lasem. Itu hebat luar biasa. Dia telah mengijazahkan bahwasanya kalau ibu sama Kakang pengen barokah hidupnya, pengen terutama urusannya beres, hutangnya lunas, ada amalannya singkat dan mantep. Amalan ini pernah dilakukan oleh sahabat Nabi yang kala itu ngadep Nabi dalam keadaan sedih. Ya Nabi, saya ini lagi susah, rezeki saya seret ya Nabi, urusan saya repot ya Nabi, saya mau amalan wahai baginda Nabi. Akan aku beri, kata baginda Nabi, yang kalau kamu baca hutangmu akan lunas. Ibu pengen bu? Pegel di ubur-ubur mekar, pegel. Ya Allah, saya gitu ya Kang ya. Ya tetep Ustadz, kalau nggak punya duit mah susah juga bayarnya. Kata siapa? Buktinya udah punya duit juga susah bayar kita. Ya, ada bu amalannya Kang. Nih ya ya, amalin bareng-bareng nih. Apa amalannya? Setiap ibu pengen masuk rumah, sebelum ibu masuk rumah, yang pertama yang dibaca, ucapkan Assalamualaikum. Wah itu mah biasa. Ya diamalin lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu diucapkan, dizaharkan kayak biasa, kayak kita pengen masuk rumah. Yang kedua yang dibaca adalah Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ini baca satu kali. Pertama salam dulu, Assalamualaikum. Dijawab sama orang dalam, Waalaikum. Begitu ibu sudah masuk, ucapkan dalam hati, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada baginda Nabi. Yang ketiga, yang terakhir, lakukan apa? Membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam hati baca 3 kali. Yang pertama salam kayak biasa sekali. Yang kedua dalam hati salam untuk baginda Nabi, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh 1 kali. Dalam hati lagi baca kulhu 3 kali. Ketika Kakang Abah masuk rumah akan dibarengi dengan malaikat pembawa rahmat. Kakang masuk rumah membawa keberkahan untuk keluarga. Atau dibalik boleh, sebelum masuk rumah baca dulu kulhu 3 kali, kul huwallahu ahad sampai 3 kali. Yang kedua baca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang ketiga baca Assalamualaikum. Boleh juga kayak gitu. Tapi yang kedua pertama pelan-pelan ya bu ya, ya teh ya. Ajak kuat-kuat bacanya. Masuk rumah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Geger orang dalam rumah bu ya. Dalam hati itu membacanya tuh. Masuk, insya Allah barokah. Ya, insya Allah kita amalkan. Semoga hidup kita barokah dunia dan akhirat. Jadi masuk rumah itu bawanya adem. Walaupun Kakang, Mamas punya urusan di luar, insya Allah ini amalan dari para guru-guru kita. Semoga barokah berkat Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh berkahnya Maulid Nabi mah. Orang yang kita adakan ini manusia yang mulia Kang Bah. Rasulullah itu manusia mulia. Manusia yang paling berjasa dengan kita itu adalah Rasulullah. Harapannya apa? Dengan kita memperingati Maulid Nabi ini, keberkahan itu pun nanti Allah berikan bukan hanya pada kita, pada anak cucu kita. Semoga akhlaknya semakin bagus, karena yang kita adakan ini adalah manusia yang akhlaknya paling bagus. Karena yang kita adakan ini, ibu ataupun bapak, adalah manusia yang bukan hanya ketika lahir mulia, waktu di dalam perut pun
Baginda Nabi sudah mulia, Kang. Nih rada serius dikit nih, biar kita ini ada rasanya, ada manfaatnya, ada efeknya ketika sudah merayakan Maulid Nabi. Bu, Pak, Rasulullah itu manusia mulia, Kang. Jangankan ketika sudah lahir, belum lahir, masih di perut ibunya, Rasulullah ini sudah mulia. Mau dengar, Bu, kemuliaannya bagaimana? Waktu dikandung ibunya, waktu dikandung oleh seorang wanita, yaitu ibunda Rasulullah yang bernama Siti Aminah. Ya, Pak ya, ibunya Rasulullah itu Siti, bener apa salah? Kalau Siti Fatimah siapa? Siti Aisyah, Siti Badriah, nyanyi dangdut itu mah, Ustaz. Siti Aminah. Aminah itu ibunda daripada Rasulullah. Ketika Aminah mengandung baginda Nabi, luar biasa kemuliaan yang dirasakan oleh Aminah. Mohon maaf Ibu, biasanya orang begitu gejala hamil datang kan mual-mual ya Bu ya. Nih orang tua kita, nah waktu beliau mengandung kita nih ya, mual perutnya tuh, pengen muntah, udah mulai sakit orang tua kita. Enak kalau muntah ada yang dikeluarin ya Bu ya. Itu mah nggak ada, Kang. Orang tua kita ini dari kecil udah nyusahin kita, belum lahir aja tuh, coba. Tapi baginda Nabi, Kakang Ibu hadirin, ketika Aminah mengandung baginda Nabi, di saat awal-awal kehamilannya, sedikit pun Aminah tidak tahu kalau dirinya sedang hamil. Tidak ada rasa apapun yang dirasakan oleh Aminah kalau dia sedang hamil. Biasa aja, enak-enak aja. Sehingga pada saat itu Aminah sadar kalau dia sedang hamil. Datanglah malaikat dalam mimpinya berkata kepada Aminah, "Ya Aminah, apakah engkau hamil?" Ya tidak tahu malaikat, tapi memang sih udah beberapa minggu ini saya nggak haid. Ya Aminah, ketahuilah, sesungguhnya engkau sedang hamil, engkau sedang mengandung, yaitu satu janin mulia yang kelak menjadi manusia pilihan alam, yang dimana ketika dia lahir nanti berikan namanya Muhammad. Baru pada saat itu Aminah sadar, Kang Bu, kalau dia sedang hamil. Saking gak ada rasa apa-apa, enak-enak aja. Itu hebatnya baginda Nabi, luar biasa. Masuk bulan berganti kehamilan Aminah. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga mulai itu Bu Aminah bermimpi. Hebatnya baginda Nabi ini Bu, waktu dikandung ibunya, begitu bulan ketiga ibunya bermimpi lagi. Di bulan ketiga kehamilannya bermimpi didatangi ruh para nabi. Datang ruhnya Nabi Idris, berkata kepada Aminah, "Ya Aminah, engkau beruntung, di rahimmu akan ada manusia mulia." Terus setiap bulannya bermimpi. Pada bulan ke-7, ke-8, ke-9 didatangi oleh Nabi Ibrahim, didatangi oleh Nabi Musa, Nabi Ismail, Nabi Isa alaihissalam, memberi kabar kepada Aminah bahwasanya di rahimnya ada manusia mulia yang kelak lahir akan menjadi rahmat bagi semesta alam dan menjadi penutup para nabi. Itu luar biasa Bu. Dan ketika tepat pada 9 bulan kehamilannya Bu, nih hebatnya Aminah, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal menjelang sepertiga malam, Aminah mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bawaannya sejuk, nikmat banget. Dan dia sadar kayak seperti apa ada yang dilahirkan oleh dirinya. Dan pada saat itu Kakang hadirin, ketika Aminah pengen melahirkan baginda Nabi, Aminah pada saat itu lagi ditinggal oleh kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib. Tahu Abdul Muthalib? Apa itu namanya? Anaknya pengen melahirkan. Akhirnya apa? Ditinggal, tirakat, sholat depan Ka'bah. Aminah sendirian, kesepian Aminah. Dan pada saat itu Allah tidak mau Aminah kesepian.
Ketika Aminah pengen melahirkan baginda Nabi, Allah kirimkan 4 wanita suci yang akan menemani Aminah ketika ingin melahirkan Rasulullah. Siapa 4 wanita suci itu, ibu, bapak hadirin? Yang pertama, Allah kirimkan ruhnya daripada Siti Hawa. Ibunda Hawa, ruhnya dikirimkan untuk menemani Aminah yang akan melahirkan baginda Nabi. Yang kedua, Allah kirimkan ruh daripada Siti Asiyah. Paham Kang? Siti Asiyah istrinya Fir'aun. Kan Fir'aun itu istrinya mah solehah. Fir'aun nebes sing otak mah, kan begitu. Tapi istrinya mah solehah Kang, Siti Asiyah itu. Yang ketiga apa? Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Dan yang keempat, ruh wanita suci adalah Siti Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam, menemani Aminah menjalankan persalinan. Dan hebatnya Bapak Ibu hadirin, ketika Rasulullah melahirkan Aminah, ada riwayat yang lain mengatakan, walaupun banyak riwayat yang berbeda, ketika Rasulullah dikeluarkan dari rahim Aminah, itu bukan dari mohon maaf melalui kemaluan Aminah, melainkan dari satu titik, satu tempat yang berada di atas kemaluan, di bawah pusar. Di sini nih Bun, sebelah kanan ada cahaya yang datang di black. Kalau bahasa orang gedong airnya mas sesar. Masih terkenal nggak sesar penyanyi dangdut yang suka joget-joget itu Bu ya? Sesar sudah ada itu Kang. Makanya jangan galau ya Bu ya, teteh ya. Kalau ngelahirin nggak normal sesar nggak apa-apa, berarti kayak baginda tapi beda, baginda Nabi mah ada nilai pengkhususan. Bukannya Aminah tidak bisa melahirkan secara normal, bukan. Kenapa lewat situ? Karena Allah tidak sudi manusia yang mulia ini lahir dari tempat bebarangnya keluarnya kotoran. Nih kita yang lahir secara normal, mohon maaf walaupun normal, kita keluar dari tempat keluarnya barangan kotoran. Kita kencing dari situ ya, kita lahir dari situ. Tapi mulia baginda Nabi luar biasa, lahir dalam keadaan sujud luar biasa, Bu. Tidak merasakan sakit ibunya. Hebat baginda Nabi. Coba kalau kita lahir dulu Kang, nyusahin ya Kang ya, bengen kan? Kita nggak langsung lahir, sakit dulu ibu kita. Pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, pembukaan terus, kapan tahu siahe gitu kan Bu. Ya Allah, tuh urung sing nyungsang. Pernah dengar lahir nyungsang Kang? Yang harusnya kepalanya di bawah itu si kakinya yang di nyungsang segala. Saja gemuyu model sirah kok Heri. Ya Allah, nyungsang ya Allah. Tapi tidak Rasulullah Kang, dalam keadaan sujud, begitu lahir bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyusahkan orang tuanya. Hebat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Bahkan pada saat itu ketika Rasulullah lahir, semua berbahagia, alam ini berbahagia. Walaupun pada saat itu pun ada yang berbahagia. Pamannya Nabi namanya Abu Lahab. Berbahagia Kang Abu Lahab itu. Walaupun jadi musuh Nabi pada akhirnya Bu ya. Tahu Bu Abu Lahab Bu? Tuh bestinya Abu Jahal. Itu kan jadi musuh Nabi. Tapi dulu waktu Nabi lahir dia senang karena dia juga pamannya Nabi. Begitu baginda Nabi lahir, kan ada laporan datang menghadap Abu Lahab, pembantunya, budaknya, hamba sahayanya yang bernama Suwaibah. Suwaibah, orang gedong air aja yang manggilnya Suwaibah namanya Bu. Siapa? Beda maning kun mah tukang pecel mah. Suwaibah Kang Bu. Datang ngadap Abu Lahab, ya Abu Lahab, beruntung kau, bahagia kau. Kelipen. Saudaramu, istri daripada Abdullah melahirkan sosok bayi yang ganteng, bercahaya, luar biasa. Serius. Yuh, alhamdulillah senang Abu Lahab. Enggak bohong kan? Tidak. Terima kasih Suwaibah. Kau sudah memberikan kabar baik kepadaku. Karena sudah memberikan kabar baik kepadaku, sekarang kau tidak jadi budak lagi. Engkau aku merdekakan, kata Abu Lahab saking bahagianya mendengar kabar gembira tersebut. Dan itu terjadi pada hari Senin ketika Rasulullah lahir. Makanya apa, ada hikmah untuk Abu Lahab ini Bu.
Walaupun pada akhirnya jadi musuh Nabi, dia meninggal. Pernah ada yang mimpiin saudaranya Nabi juga, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bermimpi Abu Lahab itu termasuk orang yang disiksa. Tapi setiap hari Senin siksanya libur Abu Lahab itu. Kenapa Abu Lahab? Kata Ibnu Abbas, karena dulu ketika Rasulullah lahir pada hari Senin, saya bahagia, saya senang. Karena hal tersebut aku mendapatkan keberkahan oleh Allah. Setiap hari aku disiksa, tapi setiap hari Senin aku tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena aku bahagia ketika Nabi Muhammad SAW lahir di muka bumi ini. Makanya perayaan Maulid Nabi ini apa? Takbirun anil farah wa surur bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kebahagiaan, kegembiraan yang kita lakukan akan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada barokahnya, Bu. Berarti kita senang baginda Nabi lahir. Dan ekspresi orang yang senang itu macam-macam, Kang. Namanya orang senang kan, biasanya orang senang kan sedikit-sedikit neraktir ya, Bu ya. Sedikit-sedikit sodako. Nah ini makanya banyak makanan nih. Tuh alhamdulillah telur pada digantung iki. Oh, berkah Maulid nah. Ibu mau nggak dapat telur yang digantung? Bu ya. Abah udah punya belum, Bah, telur digantung, Bah? Ya. Aja ning di pikirannya gimana kon bu telurku pada digantung. Insya Allah semuanya nanti dapat telur yang digantung. Alhamdulillah. Barokah Maulid nah. Maulid Nabi luar biasa, Bu. Itulah manusia mulia Muhammad sallallahu alaihi. Bu, kalau kita ngomongin fisiknya ketika Rasulullah dewasa gantengnya, Bu, jangan ditanya, Pak. Ada di dalam kitab salawat asroh, bentuknya salawat yang 10. Tapi kalau saya bahas satu-satu lama ini masalah ceramah ini nanti lama. Nggak beres-beres, Kang. Tapi beberapa saja yang kami sampaikan dalam salawat itu dikatakan nih hebatnya baginda Nabi yang tidak ada pada manusia seperti kita, Kang, Bu. Dalam salawat itu dikatakan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin allazi idza masya fi samsi lazilalahu. Rasulullah itu manusia yang apabila berjalan di bawah cahaya itu tidak ada bayangannya, Kang. Berjalan di bawah cahaya tidak ada bayangannya. Ini kalau dipikir sebentar kayaknya biasa aja teh. Tapi kalau kita pikir dalam-dalam, masa iya manusia nggak ada bayangannya? Kita ini jangankan di bawah matahari, lampu kayak gini aja ada bayangan saya tuh. Tapi baginda Nabi tidak ada bayangannya kalau dia berjalan di bawah cahaya. Kenapa? Karena cahaya yang ada pada tubuh baginda Nabi itu lebih kuat daripada cahaya yang menerangi tubuhnya. Itu hebat baginda Nabi, Kang. Istimewa tidak Nabi? Dan dikatakan lagi katanya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin allazi lam yuqa alaihi dubab. Rasulullah itu, Bu, Kang, teh manusia yang seumur-umur katanya serangga lalat nggak pernah nempel di badannya. Bener, Kang? Coba kalau kita nih, ya Allah, Kang, ya lagi mangan belar ijo lewat. Tapi baginda Nabi enggak, Bu. Wangi badannya. Alladzi lam yatasa'at abada. Manusia yang seumur-umur enggak pernah nguap tuh Rasulullah, Bu. Kan manusia kayak kita ini ada waktu-waktu kita nguap ya, Bu ya. Tapi Rasulullah, Kang, enggak pernah nguap seumur-umur. Coba kalau kita nih mulai tes isa mau dodok nih kene apa saiki pirang balen mangap. Hah? Tapi baginda Nabi, Bu, nggak pernah nguap. Bahkan yang lebih luar biasa dikatakan, Bu, yang 10 singkat aja ini, Allah manil ardi tabtali umayyakhruju minhu. Nih mohon maaf, bukannya saya nggak sopan sama Rasulullah, Bu. Sedikit kami sampaikan biar kita tahu hebatnya Rasulullah itu. Manusia yang mohon maaf, yang kotorannya Rasulullah itu, Bapak Ibu hadirin, yang kotorannya ditelan oleh bumi. Pernah dahulu ada seorang sahabat Nabi pengen tahu, pengen weruh gimana sih kotorannya Nabi Muhammad. Begitu baginda Nabi habis buang hajat, ditinggalin tempatnya, langsung ngejar tuh sahabat Nabi. Gimana sih kotorannya katanya, Kang? Barang dilihat ternyata apa? Kotoran baginda Nabi tidak ada, melainkan ditelan oleh bumi. Subah, hebatnya Rasulullah.
kotorannya saja ditelan oleh bumi. Coba yuk kotoran kakang, kotoran ibu primen ya bu ya. Aduh ya Allah, mohon maaf Kang, Dek, mohon maaf. Kadang kotoran kita ini nggak lebih mulia daripada kotoran hewan, benar? Kotoran hewan masih laku di tukang kembang, kotoran sapi, kotoran kambing 13.000 dijual bu. Untuk kembang janda bolong, benar? Masih bolong orang janda nikah, masih musim nggak kembang janda bolong itu? Kan begitu bu. Tapi kotoran kita nggak ada yang menjual sampai saat ini bu. Ya Allah, hebatnya kotoran Rasulullah Kang. Bahkan hebatnya apa kotoran manusia, kotoran hewan ini bu. Kalau orang marah nggak seberapa sebenarnya marahnya. Contoh, mohon maaf. Contohnya Kang Miftaudin mau berangkat kondangan misalnya ya, udah stil ganteng gitu, pakai sepatu keren, buka rumah, mohon maaf yang keinjak tai ayam. Paling marahnya sampai mana? Sialan, ayam siapa ini? Berak sembarangan. Sampai situ doang marahnya bu. Paling ganti sepatu lagi. Tapi nggak bisa dibayangin kalau Kang Miftaudin ini mau kondangan yang diinjak warna kuning. Marah pasti, ngelunjak. Siapa yang berani berak depan rumah saya ini? 2 jurus apa deke? 7 turunan tak lawan. Tuh kotoran kita tidak lebih mulia daripada kotoran hebatnya baginda Nabi, Bapak Ibu hadirin. Mulianya baginda Rasul. Apalagi kalau kita ngomongin akhlaknya ya Allah. Apalagi kalau kita ngomong cintanya Rasulullah dengan kita bu. Itu luar biasa. Manusia yang paling cinta dengan kita itu ya Rasulullah. Kalau ibu sama kakang pengen tahu gimana cintanya Rasulullah dengan kita, sampailah ayat, cukuplah ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Azizun alaihi ma'anitum. Rasulullah itu orang yang paling sedih, paling gak mau kalau ada umatnya yang lagi kesusahan. Rasulullah itu paling galau kalau ada masyarakat Gedong Air yang bakal celaka bu. Tidak kita ngelihat riwayat, tidakkah kita mendengar riwayat ketika dulu Rasulullah pengen dicabut nyawanya bu ya? Sedih Rasulullah bu mikirin kita Kang. Nih sebelum kami tutup ceramah ini Kang bu, sedikit kami sampaikan tentang detik-detik ketika Rasulullah wafat yang masih mikirin kita ini Kang. Dulu Bapak Ibu hadirin, ketika Rasulullah pengen dicabut nyawanya, sebelum dicabut nyawanya, yang dirasakan oleh Rasulullah pun seperti kita, dia mengalami sakit bu. Sakit Rasulullah, sakit manusia yang paling mikirin kita ini Kang. Sehingga suatu hari kejadian di pagi hari ketika pengen sholat subuh berjamaah, tiba-tiba saat itu Rasulullah tidak kunjung datang menemui para sahabat. Sehingga para sahabat bingung, mana baginda Nabi? Kok sampai saat ini belum datang menemui kita? Ya Abu Bakar, kata Umar, mana baginda Nabi? Sungguh aku pun tidak mengetahuinya bahar Umar. Kata Umar, ya Bilal, tolong engkau datang ke rumah Nabi, ingatkan Nabi, ingatkan baginda Rasul bahwasanya kami sudah menunggu untuk sholat berjamaah dengannya. Siap, kata Bilal. Akhirnya Bilal kakang datang ke rumah baginda Nabi, yang pada saat itu Bilal pun belum tahu kalau Rasulullah sedang sakit. Begitu datang ke rumah baginda Nabi, assalamualaikum, assalamu alaika ya Rasulullah. Yang menjawab salam Bilal adalah anak daripada baginda Nabi yang bernama Fatimah. Waalaikumsalam, ada apa Bilal? Ya Fatimah, mana ayahmu? Wahai Bilal, ayahku sedang sakit sehingga tidak mampu memimpin sholat berjamaah dengan kalian. Dan ayahku berpesan. Pesan apa wahai Fatimah? Wahai Fatimah, wahai Bilal, kata baginda Nabi, kata Rasulullah, ayahku
karena beliau tidak sanggup memimpin sholat berjamaah kalian, tolong sampaikan kepada Abu Bakar agar menggantikan posisi baginda Nabi untuk memimpin sholat berjamaah.